Mas, gimana sih caranya agar supaya hidup kita ini jauh lebih tenang, Mas? Mas Wahyu kan sering menyampaikan bahwa manusia ini punya pikiran dan hati, ya. Nah, kemudian apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya bisa menyelaraskan antara dua unsur ini, Mas, hati dan pikiran? Kalau kita bicara hati dan pikiran, kita harus mengikuti yang mana, Mas, yang harus kita dominankan? Apa kita mengikuti kata hati ataukah mengikuti pikiran kita, Mas? Kita hidup ini sumbernya ada dua di dalam diri kita, ya. Yang 50% ada di otak yang kita sebut pikiran atau alam pikir kita ini. Ini bersifat fakta, dan yang 50% itu yang bersifat goib, ya. Itu ada di dalam hati kita. Secara sederhana begitu, ya, ada di dalam batin. Kalau kita bicara tentang ketenangan daripada hidup, ya bagaimana kita mampu menyelaraskan atau menyeimbangkan antara pikiran kita, antara otak manusiawi kita dengan batiniah kita atau hati kita, percaya. Sehingga terciptalah ketenangan antara jiwa dan juga raga. Nah, jadi tentunya kalau ditanyakan kita harus lebih mengikuti yang mana? Ya kita harus mengikuti dua-duanya. Karena kita mengikuti apa yang ada di dalam hati saja tidak bisa. Karena kita bicara hidup ini kan ada dua toh Mas Yahya. Satu ini ngurusi yang fakta, satu ngurusi yang nggak fakta, begitu loh Mas Yahya. Artinya kalau kita menjalankan hanya berdasarkan apa yang ada di dalam hati ini, ya nggak selaras Mas Yahya. Karena hidup kita ini juga membutuhkan pemikiran, betul nggak? Betul, Mas. Tapi kita menjalankan pemikiran saja juga tidak akan bisa selaras, karena kita juga harus menggunakan rasa kita atau hati kita. Jadi dua-duanya harus kita jalankan dengan seimbang, Mas Yahya. Kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan, nah ini pasti ada yang berkehendak, ada yang menghendaki, ya Mas ya. Kalau di kejawen ada istilah sopo sejatine ingsun, atau bisa diartikan siapa yang ada di dalam diri saya. Ada juga yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti. Nah, sebenarnya siapa sih Mas yang ada di dalam diri kita, Mas? Iya, Mas Yahya. Ini yang memang harusnya mau dipelajari ya oleh kita yang khususnya ya kita para orang Jawa ya yang masih memegang teguh ajaran daripada leluhur-leluhur bangsa kita di zaman dahulu ya Mas Yahya ya. Bahwa di dalam menjalankan hidup kita ini harus memahami strukturnya. Ya kayak pemerintahan ini ada strukturnya Mas Yahya. Di dalam hidup kita juga ada. Ada yang mengatakan tentang pengetahuan ini menyebutnya manunggaling kaulo Gusti ya, yang artinya nyawiji atau bersatunya kita dengan Sang Pencipta. Ada juga yang mencari secara keilmuan ya, pengetahuan ini dikatakan sopo sejatine ingsun, siapa sih sebenarnya diri saya ini? Apakah saya ini Gusti Allah ya, atau mungkin siapalah yang ada di dalam diri kita ini. Nah, tentu kalau kita merujuk ke sana, ini kembali lagi kepada kepercayaan. Ya, setiap orang tentu mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan yang bisa jadi berbeda-beda dan itu tidak jadi masalah. Tetapi saya mau sampaikan bahwa apapun ilmu, apapun pengetahuan, apapun wawasan tentang kehidupan, sejauh semua itu bermanfaat positif untuk hidup kita, lah kenapa tidak? Artinya kita mau belajar tentang banyak hal itu jauh lebih bagus daripada kita mengerti tentang sedikit hal saja. Contoh secara realita saja. Kalau Mas Yahya punya ilmu misalkan di bidang pembangunan rumah misalkan, kontraktor atau apalah ya namanya ya. Kemudian di situ Mas Yahya juga punya
ilmu-ilmu yang lain, misalkan tentang pengairan, tentang apa, saya rasa semakin banyak ilmu yang dimengerti oleh Mas Yahya, itu justru akan semakin memudahkan kehidupannya Mas Yahya ke depan. Betul enggak? Betul, Mas. Ya, artinya apa? Kita ini misalkan, bisa ngecat, bisa ngelas, bisa bangun rumah, bisa bikin makanan apa gitu. Apapun itu saya rasakan itu bermanfaat banget gitu loh. Betul enggak? Betul. Nah, itu baru contoh kecil saja. Artinya tentang pengetahuan, tentang wawasan juga demikian. Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Kalau kita mau mempelajari sesuatu hal yang memang itu bermanfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Nah, kembali lagi, tentang pengetahuan, tentang wawasan apapun itu. Saya mau berbagi kepada Mas Yahya dan juga kepada teman-teman semuanya, bahwa di dalam menjalani hidup itu kalau kita ingin hidup kita selaras tentang pikiran dan tentang hati, yang mana tujuannya adalah supaya hidup kita ini jauh menjadi lebih tenang, begitu ya Mas Yahya ya. Orang itu kalau hidupnya selaras, seimbang antara pikiran dan hati, itu kan pasti tenang ya Mas Yahya ya. Kenapa kok bisa tenang? Ya karena kita nggak sampai salah melangkah. Mau melakukan apapun, mau mengambil keputusan apapun, kita senantiasa pertimbangkan. Komunikasikan antara pikiran dan hati kita. Nah, itu ada rumusnya Mas Yahya. Rumusnya bagaimana? Kita harus memahami struktur kehidupan yang ada di dalam diri kita ini. Nah, saya kasih contoh saja, supaya lebih mudah dicerna. Bahwa hidup kita ini Mas Yahya, ini kan satu kesatuan Mas Yahya. Ya. Hidup kita ini tidak ubahnya seperti dokar Mas Yahya. Ngerti dokar enggak sih Mas Yahya? Ya, ngerti Mas. Delman itu. Delman ya. Atau disebutnya andong. Supaya kita paham strukturnya, kita belajar dari sana ya. Kita pakai contoh itu. Kalau Mas Yahya tahu andong atau delman atau dokar itu Mas Yahya, saya tanya sama Mas Yahya, andong, delman, atau dokar itu yang bisa membuat si andong ini berjalan itu apanya Mas Yahya kira-kira? Kudanya. Kudanya. Karena kalau nggak ada yang menarik, nggak akan delman ini bisa bergerak sendiri, kan begitu Mas Yahya? Artinya yang menggerakkan ini adalah kuda. Nah, sampai sini paham ya Mas Yahya? Paham. Ada delman, ada kuda. Nah, delman ini tadi berarti kan hanya sebuah gerobak. Paham ya? Terus kemudian ada kuda. Kalau tidak ditarik oleh kuda ini tadi, delman ini nggak akan bisa berjalan atau bergerak. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup hanya kuda dan juga delman ini saja? Apakah sudah tidak ada yang lainnya lagi? Ada Pak Kusir ya? Ada Pak Kusir. Artinya apa? Delman ini adalah satu paket dengan kuda dan juga dengan kusir. Ini kan saling berkaitan Mas Yahya. Ada kusirnya saja, nggak ada delmannya, ya nggak bisa berjalan. Ya. Kan begitu ya? Nah, ada Pak Kusirnya, ada delmannya, tapi nggak ada kudanya, ya nggak bisa berjalan Mas Yahya. Artinya ini keterkaitan. Nah, sebetulnya di dalam diri kita ini juga sama persis Mas Yahya. Di mana diri kita ini sebetulnya tubuh fisik atau jasmani ini tidak ubahnya seperti andong atau delman itu tadi Mas Yahya. Jadi tubuh fisik ini hanya sebatas gerobak, ngerti nggak Mas Yahya? Cuman gerobak saja. Kalau tidak ada kuda, maka gerobak ini juga tidak akan berfungsi. Nah kan yang harus dicari kudanya yang mana, begitu kira-kira. Tapi ada kudanya, kalau tidak ada Pak Kusirnya, maka gerobak ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik atau dengan benar. Betul enggak kira-kira? Betul. Jadi, tugas kita itu kalau di dalam diri kita ini, ya kita mencari tiga itu tadi Mas Yahya. Mana kuda, mana Pak Kusir, dan mana dokarnya atau delmannya atau gerobaknya. Nah, tadi sudah saya uraikan bahwa gerobaknya ya tubuh fisik ini. Wahyu ini loh Mas ya, yang dikasih nama wahyu ini cuman gerobak. Mau dibawa kemana aja sudah terserah yang bawa.
Lah yang membawa siapa? Yang membawa adalah kuda. Nah, kudanya di mana? Kudanya ada di sini. Ada 4 ini Mas Yahya. Atau yang disebut anasir atau hawa nafsu ini. Kalau kata orang Jawa Mas Yahya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Karena kalau nggak ada 4 perkara ini Mas Yahya, tubuh fisik ini nggak fungsi Mas Yahya. Wah, menarik ini Mas. Berarti gak jalan ya kalau nggak ada 4 Nggak unsur akan tadi. jalan. Kita punya otak, ya mohon maaf, sebagai pusat mesinnya ya, ibaratnya begitulah ya. Tetapi kalau tidak ada yang bagian menyalakan, ya tidak akan fungsi otak kita. Artinya ya ini kuda kita, hawa nafsu kita ini Mas Yahya. Nah, kuda ini tentu bisa membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, dan juga ke jalan yang tidak benar atau tidak baik. Artinya kuda ini bisa mengarahkan kita, membawa kita kepada tujuan kita, atau bahkan menyesatkan kita Mas Yahya. Jadi baik buruk itu ada di sini Mas Yahya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kan begini, siapa kusirnya kan begitu Mas Yahya? Apakah kusirnya wahyu? Oh jelas bukan. Karena wahyu ini cuma gerobak. Makanya manusia itu mau diajak baik, diajak jahat, diajak macam-macam semua, ya terserah yang mengajak. Siapa yang mengajak itu tadi? Ya kuda ini. Nah makanya kita harus paham siapa Pak kusirnya. Nah ini yang banyak dicari oleh saudara-saudara kita Mas Yahya, untuk yang kepingin paham. Kusirnya adalah siapa yang memiliki kehidupan ini Mas Yahya. Nek jari wong Jawa, ingsun atau aku. Jadi aku itu nggak sama dengan wahyu. Aku itu adalah yang ada di dalamnya wahyu. Wahyu cuman gerobak saja. Oh, yang ngasih nama ini kan wahyu. Yang ngasih nama ini kan orang tua saya Mas Yahya. Gerobak itu delman dikasih nama apa saja, mau dicat warna apa saja kan bebas. Oh ini nggak ada fungsinya, cuman manut wae dibawa kemana-mana gitu loh. Nah yang kita cari adalah kusirnya. Siapa yang ada di dalamnya aku ini? Siapa yang ada di dalamnya wahyu ini? Itu yang harusnya dicari. Nah ini kalau dihubungkan dengan contoh yang tadi tentang delman itu tadi, saya mau bertanya ke Mas Yahya. Mas Yahya, kalau ada kuda, ada delman, ada kusir, kira-kira kusir ini manut kuda atau kudanya yang manut kusir? Kan kalau delmannya kan bebas. Bebas. Istilahnya delman ini manut. Nurut aja mau dibawa kemana saja karena cuma gerobak. Artinya yang berperan penting di sana ya adalah Pak Kusir dan juga kuda. Kira-kira kalau panjenengan mau kemana-mana ini loh, ya kalau kita bicara naik delman ini, kudanya manut Pak Kusir apa kusirnya manut kuda? Kalau kepingin jalannya bener, Kudanya manut kusir ya. Yang benar. kudanya manut kusir. Nah, di dalam hidup kita juga sama Mas Yahya. Jangan kemudian kita ini mengikuti pikiran. Kalau kita mengikuti pikiran kita saja, ya iso 12 larat Mas Yahya. Sedangkan wahyu iki wis mek manut wae. Dijak lapo-lapo gelem tok wis oke tok pokoknya di sini. Artinya apa? Ada yang mengendalikan yang dari dalam, yang kita sebut sebagai Pak Kusir, atau kalau kata orang Jawa ingsun. Sopo sing jumeneng neng gini? Sopo sejatine ingsun iki? Nah, ini yang harus dicari kan begitu Mas Yahya. Nah, kalau kita sudah paham tentang struktur ini, ya niscaya kita akan mampu menjalani hidup ini dengan selaras, dengan benar, dengan seimbang Mas Yahya. Jadi kita akan mampu mengendalikan kehidupan kita Mas Yahya sesuai dengan arah dan tujuan kita. Kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai Pak Kusir itu tadi. Nah ini yang harus dicari. Saya tidak mau kupas di sini. Sopo sejatine ingsun itu tadi gitu loh. Jadi kusir. Makanya ayo kita menjalani hidup jangan hanya terjebak mengandalkan ini. Tapi bukan berarti ini tidak berfungsi loh ya. Jangan salah. Kalau nggak ada ini justru
hidup kita ini nggak berfungsi Mas Yahya. Tapi ada ini, kalau nggak dikendalikan sama yang di dalam sini, ya larat, ya bablas Mas Yahya. Nah, jadi itu Mas Yahya ya, kalau ingin tahu kuncinya supaya menjalani hidup ini mungkin bisa sampai di tempat tujuan, istilahnya kita punya keinginan begini, saya ingin begini, begitu, itu kontrolnya ada di dalam diri kita. Oke. Nah, kalau kelanjutannya gimana Mas? Mau dibahas di video YouTube atau di ruang lain ini Mas? Untuk Mungkin teman-teman yang penasaran. kalau memang menurut teman-teman menarik, ya silahkan dikomentari saja nanti ya, dilanjutkan atau tidak pembahasan tentang sopo sejatine ingsun itu tadi Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama Mas Yahya.